Acara pembuka pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 504 tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tujuan pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah untuk membentuk sosok kepemimpinan yang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyusun perencanaan kegiatan instansi serta dapat memimpin pelaksanaan kegiatan dengan baik. Maka dipandang perlu memberikan pelatihan kepemimpinan pada jabatan yang telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon 4 atau pengawas. Peserta pelatihan sejujurnya jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2004 adalah 40 peserta, namun satu peserta mengundurkan diri. Demikian laporan persiapan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2004. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hukum dan HAM untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2004 metode blended learning di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus membuka dengan resmi pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 204 tahun anggaran 2023. Pada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya ingin sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ketika beliau hadir menyampaikan ceramah pada rapor kepegawaian kemarin. Kaitannya dengan reformasi birokrasi, karena memang beliau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari tajuknya saja, ini menurut saya sudah menarik dan sangat menginspirasi. Bergerak untuk reformasi birokrasi yang berdampak. Kenapa beliau memilih judul ini? Bergerak untuk reformasi birokrasi yang berdampak. Ternyata beliau ingin mengaktualisasikan 3 perintah Bapak Presiden terkait dengan birokrasi. Coba kita lihat slide yang kedua. Ini arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi. 1. Birokrasi yang berdampak. 2. Reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas. 3. Birokrasi harus lincah dan cepat. Saya kira ini adalah esensi yang akan diajarkan kepada adik-adik untuk kemudian menjadi seorang pemimpin yang birokrasi yang dipimpinnya akan berdampak. Reformasi birokrasi atau pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan bukan hanya sekedar tumpukan kertas, dan paradigma berpikir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bukan kalau bisa 7 hari, kenapa harus 2 hari? Tetapi berpikirnya dibalik menjadi kalau bisa 2 jam, kenapa harus 10 hari? Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini sebetulnya yang sedang kita ikhtiarkan untuk setiap calon-calon pimpinan, untuk setiap pimpinan yang ada pada level-levelnya masing-masing,
untuk bagaimana bahu-membahu mewujudkannya. Jadi di sini diajarkan bagaimana kita membawa organisasi kita membawa subsistem organisasi yang diamanahkan kepada kita untuk berdampak. Dampak terhadap organisasi berupa kontribusi kinerja, dampak kepada masyarakat berarti manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, and so on and so on. Ya. Kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas. Bisa kita bayangkan tuh, kalau reformasi birokrasi itu cuma tumpukan berkas, ya cuma laporan-laporan. Bagaimana supaya adaptif, bagaimana supaya pinter, bagaimana supaya cepat. Bapak Ibu ini harus punya 3 T. T yang pertama, thinking ahead, visioner, penggagas, inisiator, thinking ahead, berpikir paling duluan. Setelah itu obrolin, namanya thinking again, diskusikan. Saya punya gagasan ini, menurutmu gimana? Realistis, implementatif, berdampak nggak? Ya. T yang terakhir, thinking across. Kerja tuh nggak bisa sendirian, harus barengan, harus kolaboratif, bekerja sama, bekerja bersama-sama. Itu yang lain. Ya. Terakhir ini hari Jumat. Dalam kepercayaan Islam, di Al-Quran itu setidaknya ada 71 ayat yang memerintahkan kepada kita umat hamba untuk menghayati dan berpikir. 71 ayat jelaskan tentang ini. Di ujungnya, di akhirnya, apa yang menjadi tanda-tanda itu adalah bagi orang yang berpikir, bahwa ini dalam konsep itu. Kenapa saya sekarang menjadi peserta PKP? Jalan apa sebetulnya yang sedang dibuka untuk saya sekarang ini? Lalu saya harus menjadi seperti apa? Dan itu bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi cita-cita yang terwujud ketika kita memahami, menghayati, dan berpikir tentang apa yang sekarang sedang terjadi pada diri saya. Saya kira itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau 71 ayat tadi tidak yakin, buka saja. Dari 118 Al-Baqarah sampai surah-surah yang lain. Itu ada. Ya, baca. Ini kebetulan hari Jumat. Terima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman semua, adik-adik saya, ya, para asesor, terima kasih sudah hadir, ya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 204 dengan metode blended learning tahun anggaran 2023 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Selanjutnya, terima kasih Anda bersama.
Dengan telah ditangani kegiatan ini secara resmi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 200